Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapih. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab. 6. Persiapkan persembahan kalian ya. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Selamat beribadah adik-adik. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kak Delpi, ada juga Kak Evo dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Kita memulai ibadah kita. Nanti kita akan bernyanyi. Tapi sebelum kita bernyanyi, kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyi dengan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu mengucapkan puji dan syukur karena Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus datang ke dunia ini, dan melalui kedatangannya Engkau menyatakan diri sebagai Bapa yang penuh kasih. Karena itu, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing hidup kami, agar kami setia mengikutnya. Dalam hidup sehari-hari, biarlah kami senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Demi anakmu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kak Ibu, Ya Kak Kiki, yang menyinari bumi kita itu apa ya? matahari bukan Kak? Oh iya, betul sekali. Adik-adik, masih tetap semangat kan? Kakak mau kita berdiri dan kita akan bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Kita bernyanyi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau dan senang, manusia berbangga bunga di tanah, semuanya mengajak kepada kita dan memuji
Tuhan yang ketujuh dan maksudnya. Hukum Tuhan yang ketujuh. Jangan kau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yuk kita bernyanyi lagi adik-adik dari Kidung Jemaat nomor 337 dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita nyanyi sama-sama yuk. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, berhijau padang, berhutan lebat. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mariati, kakak mau kita bernyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita bernyanyi ya. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Sudah menyiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya? Nah,
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga Tuhan di pagi hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan di saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Tema kita hari ini, tumbuhan ciptaan Tuhan, yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Adik-adik sudah dibuka Alkitabnya? Kejadian di perjanjian mana? Lama apa baru? Ya, semuanya pintar ya, di dalam perjanjian lama. Adik-adik sudah dibuka? Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Di ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Amin. Nah, adik-adik, kalau kakak tanya tentang penciptaan, apa yang terpikir sama adik-adik? Pasti adik-adik ingat ya, penciptaan itu kalau kita Natalan pasti ingat ya, kelas kecil ya. Kelas kecil pasti ingat itu, pasti liturginya adalah penciptaan, iya kan? Pada mulanya, masih ingat nggak? Nah, nanti adik-adik yang teruskan di rumah ya. Nah, kakak mau menceritakan tentang penciptaan di hari pertama sampai dengan hari ke-6. Adik-adik masih ingat? Hari pertama apa yang diciptakan Tuhan? Yaitu terang dan gelap. Ya. Hari kedua, cakrawala. Masih ingat kan adik-adik? Nah, di hari yang ketiga Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Di hari keempat, matahari, bulan, dan bintang. Adik-adik masih ingat kan? Nah, di hari kelima, binatang air dan binatang yang di udara. Dan hari keenam, binatang di darat dan manusia. Itu sepasang sehari itu ya, binatang di darat dan manusia. Nah, di hari ketujuh, ada kan hari ketujuh? Hari ketujuh Tuhan sudah selesai menciptakan. Jadi di hari ketujuh adalah hari istirahat bagi Tuhan aja, bagi kita semua. Kenapa dikatakan hari ketujuh hari istirahat? Yaitu kita hari ketujuh adalah hari Minggu. Kalau adik-adik lihat papa mama, misal papa mama bekerja, pasti mereka hari Minggu di rumah karena itu adalah hari istirahat. Nah, yang lebih kakak tekankan cerita di sini yaitu penciptaan di hari ketiga. Adik-adik ingat hari ketiga? Yaitu darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Tadi tema kita tumbuhan ciptaan Tuhan. Adik-adik pernah nggak melihat pohon mangga? Kalau adik-adik pernah melihat pohon mangga, itu pohon mangga itu tumbuh dari bijinya. Dari biji yang ditanam, lalu dia mengeluarkan tunas, lalu dia mengeluarkan batang, lalu dia menjadi biji. Jadi besar, pohon yang besar. Kalau pohon mangga itu termasuk dengan tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya dari biji. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik fungsinya tumbuhan untuk lingkungan kita? Apa
adik-adik. Nah, fungsinya tumbuh-tumbuhan itu untuk lingkungan kita, yaitu untuk mencegah banjir. Kenapa dikatakan untuk mencegah banjir? Karena akar tanaman itu bisa menyerap air. Nah, yang kedua, fungsi tumbuhan itu untuk tubuh kita. Adik-adik, nah kakak mau nanya, mama siapa yang pernah mengatakan kalau makan sayur itu dan makan buah itu matanya bisa bagus, rambutnya juga jadi kuat, dan kulitnya bisa bersih? Pasti adik-adik mamanya pernah begitu mengatakan seperti itu kan? Itu benar loh adik-adik. Kalau kita rajin makan sayur seperti wortel, itu mata kita jadi bagus. Jadi pandangan kita bisa bersih adik-adik. Tidak suka burem ya ngelihat apa-apa ya. Nah itu kalau kita rajin makan wortel. Nah kalau kita sayur-sayuran lain, ini rambut kita ini nggak mudah rontok. Sudah itu adik-adik, kalau kulit kita mau bagus, sayuran dan buah-buahan itu bagus sekali buat kulit dan buat seluruh tubuh kita. Nah jadi adik-adik, kalau mamanya makan sayur atau mengasih buah sama adik-adik, harus dimakan. Supaya apa? Supaya badan kita sehat dan kulit kita bagus dan mata kita juga sehat. Nah, kalau adik-adik mau mensyukuri ciptaan Tuhan itu, satu yang harus adik-adik lakukan, merawat supaya lingkungan tidak rusak. Dan yang kedua, menikmati sayuran untuk tubuh kita. Nah, jadi tadi adik-adik tadi sudah tahu kan? Nah, sekarang, mulai sekarang, adik-adik kakak harapkan harus rajin makan sayur dan makan buah. Itulah cara kita untuk mensyukuri ciptaan Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang baru kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini membuat kami semakin mau menikmati ciptaan Tuhan, mensyukurinya ya Bapak. Biarlah kami semakin rajin memakan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk kesehatan buat tubuh kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat gambar sayuran di origami dan akan kita tempelkan di kertas HPS. Dan siapkan kertas origami warna merah, warna hijau, dan oranye, pensil, gunting, kertas HPS, dan lem. Lalu kita menggambar wortel. Adik-adik bisa gambar wortel. Setelah kita gambar wortel, lalu kita gunting. Ini tomatnya sudah jadi adik-adik. Ini tomatnya sudah digunting. Sekarang wortelnya akan kita gunting. Kita akan menggambar jeruk. Lalu kita gunting. Hasilnya dia adik-adik. Setelah kita gunting, sekarang kita melem. Kita melem ya adik-adik. Tomatnya kita lem. Ini batangnya, bukan batangnya, apa namanya ya adik ya. Nah, kalau tomat kayak ada hijau-hijaunya itu. Nah, setelah itu wortel. Lalu jeruk.
Ini kita tempel di kertas HPS ya. Biar kelihatan buahnya. Buah dan sayur. Oke. Tada, ini hasilnya adik-adik. Nah, selamat mengerjakan. Adik-adik, ternyata kita hari ini mendengarkan cerita yang luar biasa. Kak Mariati, terima kasih ya untuk ceritanya. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita yang luar biasa tadi tentang ciptaan Tuhan yang luar biasa ya Kak Mariati. Nah, termasuk lagu yang akan kita nyanyikan sekarang sebagai respon firman Tuhan, burung pipit yang kecil itu pun dikasihi Tuhan, karena itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, yuk kita nyanyi sama-sama untuk merespon firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, burung pipit yang kecil. Adik-adik, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan, dan firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberikan persembahan yang ditulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan kita. Adik-adik, mari kita sampaikan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini.
kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.